Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membawakan tentang eh, proses pendataan. Jadi apa saja yang harus disiapkan dan apa saja langkah-langkahnya sampai nanti cetak bukti kartu pendataan yang harus kalian lakukan. Kita langsung saja ke slide yang pertama ya. Nah, yang pertama itu THK2 atau pegawai non ASN ini di lingkungan pemerintah ya. Di luar lingkungan pemerintah tidak disarankan, tidak diikutkan dalam pendataan ini. Jadi THK2 atau pegawai non ASN itu membuat akun. Nah, akunnya nanti di mana itu nanti akan dijelaskan belakangan. Nah, buat akun itu baru bisa ketika data yang eh, Anda itu, data kalian itu sudah diinput oleh admin. Admin di sini bisa BKD masing-masing provinsi ya, atau BKD masing-masing kota. Jadi kalau dinas nanti kan setornya ke BKD. Jadi nanti sudah diinput BKD baru kalian bisa buat akun. Nah, kalau itu belum bisa, maka belum diinput, maka kalian belum bisa buat akun. Itu intinya. Nah, setelah buat akun nanti kalian pengecekan identitas. Nah, nanti kalau identitasnya salah, ada notifikasi salah atau belum ditambahkan ke admin. Iya. Kalau nanti sudah dicek benar, nanti dilengkapi data. Datanya berupa KTP dan pas foto. Setelah itu, nanti akan dapat kartu informasi pendaftaran. Seperti itu. Nah, setelah buat akun, ini seperti langkah-langkahnya seperti kita melamar CPNS. Nanti kan kalau kalian CPNS itu buat akun dulu. Nah, setelah buat akun nanti melengkapi persyaratan untuk dapat kartu pesertanya itu kan. Nah, ini juga sama seperti itu. Jadi buat akun dulu, baru nanti login kembali dengan akun tersebut, baru bisa melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi. Ya, kita lanjut. Nah, langkah selanjutnya kan login kan. Nah, setelah login, jangan lupa password dan emailnya yaitu diingat-ingat. Kemudian mengisi biodata. Kemudian kalau ada permasalahannya bisa lihat di helpdesk atau FAQ ya. Nah, kemudian kalau sudah betul, itu nanti ijazah, bukti pembayaran, maksudnya bukti pembayaran itu slip gaji, SK jabatan mulai dari awal, dari yang pertama sampai yang terakhir atau yang terakhir saja saya lupa. Kemudian nanti setelah mengisi data-data di sini, isi biodata dan lengkapi daftar riwayat ini, itu nanti akan ada resume. Nah, di resume itu masih bisa diperbaiki lagi. Misalkan ada data yang salah, nanti dicek lagi seperti CPNS kemarin, dicek lagi. Soalnya kalau sudah kamu buat finish setelah resume itu, klik finish, itu nanti sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi betul-betul dilihat nama, ijazah, dan yang lain-lain. Jangan sampai ada salah input ya. Karena ini adalah pemetaan yang nanti akan dijadikan landasan untuk pembuatan kebijakan perekrutan ASN ke depan. Ya. Jadi pastikan betul-betul sebelum mengeklik finish. Nah, setelah itu nanti kalian akan dapat kartu pendataannya. Jadi kartunya nanti seperti apa nanti akan saya sampaikan berikutnya. Oke. Kita lanjut. Nah, hal-hal yang harus disiapkan sebelum kalian melengkapi daftar riwayat hidup itu adalah KTP, KK, ijazah, pas foto, swafoto, selfie, kemudian SK jabatan dan bukti pembayaran seperti yang sudah dirangkum di alur tadi, ya. Itu harus disiapkan bisa dalam bentuk PDF, maksimal biasanya nggak sampai 500 KB, jadi harus disiapkan itu dan lain-lain ya. Nanti bisa dilihat di akun kalian masing-masing ya. Kita lanjut. Nah, nanti kan setelah kalian buat akun, kalian kan login, setelah itu daftar, setelah itu sampai resume, setelah resume itu finish, itu ada cetak bukti pendataan. Nah, nanti bukti pendataannya seperti ini. Jadi ada nama, identitas, kemudian nomor registrasi, nomor THK2 kalau kalian THK2, kemudian asal institut. Jadi ini riwayat pendidikan.
kemudian unitnya apa, gitu ya. Jadi jangan sampai salah menginputnya, unit, jabatan, dan lain-lain. Oke? Jadi ini nanti disimpan, bisa dalam bentuk PDF maupun itu, buat bukti kalian aja. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang siapa saja sih yang berhak untuk pendataan ini? Yang pertama, yaitu berstatus sebagai THK2 yang terdaftar dalam database BKN. Jadi yang terdaftar dalam base BKN itu hanya THK2. THK2 itu siapa? Yaitu mereka-mereka yang ikut ujian sebelum tahun 2005 itu kan ada ujian untuk pengangkatan jadi PNS kan. Nah, itu kan nggak semua diangkat. Nah, itulah namanya THK2. Jadi sisa-sisa dari yang lalu-lalu itu THK2 yang nantinya itu mereka dapat nomor THK2. Kalau mungkin yang pendataan ini nanti mirip lah, itu nanti ada nomor datanya kan, yang tadi itu ada nomor pendataannya kan. Nah, mungkin mirip-mirip itu. Kemudian yang kedua itu pegawai non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi yang non pemerintah itu tidak termasuk dalam pendataan ini ya. Yang swasta itu tidak termasuk dalam pendataan ini. Kemudian yang satu, pembayar langsung dari APBN diangkat paling rendah pimpinan unit, yang paling singkat 1 tahun, itu boleh terputus-putus asalkan kalau digabung jadi 1 tahun nanti ada penjelasannya lagi. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun. Oke, ini pernah saya sampaikan juga. Oke. Nah, nanti misalkan ada listing THK2 dan pelaporannya THK2 itu meninggal atau tidak aktif lagi, BKD wajib menginfokan ke BKN ya. Kita lanjut. Nah, untuk validasi data awal itu yang sebelum tanggal 31 Desember 2021 pada periode ini pernah diangkat masa jabatan minimal 1 tahun atau akumulatif jika terputus-putus dengan pembuktian SK, jadi SK atau kontrak kerja, dan bukti pembayaran honorarium yang berasal dari APBN atau APBD. Jadi selain APBN dan APBD itu tidak termasuk. Kemudian dari 31 Desember sampai saat ini itu wajib aktif bekerja sampai periode pendataan. Jadi sebelumnya 1 tahun ini, sebelumnya 31 Desember ini boleh putus-putus. Tapi setelah 31 Desember itu tidak boleh putus-putus. Paham ya? Misalkan dari Januari 2022 dia bekerja sampai April. Kemudian putus Mei, terus Juni lagi, itu putus-putus. Sepertinya tidak boleh, karena ini wajib aktif bekerja sampai periode pendataan. Kemudian yang pertama, keterangannya 1 masa aktif bekerja pendataan teks honorer, tenaga non ASN. Yang kedua, usianya wajib dalam ketentuan persyaratan 31 Desember. Gitu ya. Pengecualian untuk THK2. Yang ketiga, pembayaran wajib honorarium APBN atau APBD atau pembayaran untuk jabatan-jabatan ASN, contoh BOS dan sebagainya. Jadi untuk yang sekolah yang dibiayai oleh BOS itu masuk pendataan. Oke? Karena BOS itu kan berasal dari APBN. Gitu ya. Kemudian yang keempat, beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan ini, yaitu yang pertama BLU atau BLUD, yang kedua petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing. Yang keempat, SK di atas 31 Desember dan atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Nah, seperti itu. Jadi meskipun SK-nya 31 Desember tapi masa kerjanya itu tidak 1 tahun, maka dia tidak boleh didata. Ya, misalkan kan SK-nya dia 31 Desember, sampai hari ini kan belum sampai 1 tahun kan. Nah, itu nggak boleh ikut pendataan. Gitu ya. Nah, yang banyak ditanyakan kenapa BLU dan BLUD itu tidak ikut pendataan, karena BLU dan BLUD itu tidak membebani APBN ataupun APBD, karena dia di luar APBN atau APBD. Nah, nanti BLU dan BLUD itu akan didata tersendiri setelah ada revisi dari PP-nya sendiri. Jadi BKN nanti akan mendata khusus untuk BLU dan BLUD tersendiri. Jadi itu di luar yang pendataan ini
Ya, jadi ditunggu saja khusus untuk yang BLU dan BLUD. Harap bersabar. Oke? Malah enak kan kalian didata tersendiri. Oke? Kita lanjut. Nah, ini adalah rincian untuk yang masa kerja terputus yang wajib dibayarkan oleh APBN ya dan APBD. Yang pertama jika Januari 2020 sampai Maret itu bekerja, kemudian April sampai Agustus tidak bekerja. Kemudian bekerja lagi September sampai Desember, Januari sampai Mei bekerja, tetapi pada Juni sampai saat ini bayar menggunakan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kan sudah sampai 1 tahun. Nah, ini boleh diinputkan. Dapat diinput pada menu riwayat kerja. Gitu ya. Oke, meskipun dia pembayarannya pengadaan barang dan jasa, tapi karena 1 tahunnya sudah APBN, itu boleh didata. Karena dia minimalnya kan 1 tahun tadi. Oke? Paham ya? Kita lanjut. Ini nanti cukup panjang videonya, jadi harap bersabar. Kenapa kok panjang? Karena banyak sekali informasi yang ingin saya sampaikan agar tidak putus gitu ya. Lalu alur atau prosesnya bagaimana? Yaitu yang pertama instansi. Ini ke instansi ya. Kalian nggak bisa apa-apa. Ini khusus instansi. Instansi itu melakukan apa saja? Yang pertama, admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan berdasarkan peraturan. Kemudian instansi wajib melakukan checking, pemeriksaan dari data input dilengkapi oleh non-ASN sampai batas waktu ditentukan wajib melakukan finalisasi. Instansi wajib mengunggah SPTJM sebagai hasil akhir pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini nanti SPTJM ini nanti dikeluarkan oleh instansi masing-masing, ditandatangani oleh BPK. Jadi BPK bertanggung jawab mutlak. Kalau nanti ternyata ada data siluman, itu nanti yang wajib bertanggung jawab adalah BPK. Nah, untuk yang bersangkutan juga bertanggung jawab atau tidak, itu saya kurang tahu. Yang jelas BPK itu wajib bertanggung jawab. Nanti ada sanksinya juga. Jadi jangan sekali-kali kalau tidak memenuhi persyaratan memaksa untuk ikut ya. Kemudian untuk tenaga non-ASN apa saja yang harus dilakukan? Nah, setelah instansi mendaftarkan tenaga non-ASN itu, tenaga non-ASN ini membuat akun. Akunnya di mana nanti akan saya beri linknya. Kemudian lalu melakukan registrasi, mengkonfirmasi, melengkapi riwayat kerja yang sudah diinputkan oleh instansi tadi. Kemudian tenaga non-ASN dapat mencetak hasil resume berupa pendataan. Proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti atau selesai ketika instansi menyatakan finalisasi. Jadi kalian kan tadi kan di alur itu ngeprint kan. Nah, itu nanti akan difinalisasi juga oleh instansi kalian. Gitu ya. Kalau instansi sudah final, ya sudah, berarti data kalian itu. Oke. Kalau nanti instansi belum final, mungkin akan ada revisi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah alamat khusus admin instansi, yaitu registrasi admin BKN/non-ASN. Pegawai yang ditunjuk menjadi admin wajib melakukan registrasi pengunggahan SK, penunjukan admin pendataan ya. Lalu admin pendataan non-ASN itu admin instansi wajib memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan checking, tidak ada batas jumlahnya. Kemudian dapat melakukan impor data, wajib memeriksa semua data, kemudian melakukan pra atau finalisasi, mengunggah SPTJM. Jadi yang mengunggah itu admin instansi, bukan kalian, bukan tenaga non-ASN ya. Ini mengunggah SPTJM. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah alamatnya untuk tenaga non-ASN, yaitu pendataan non-asn.bkn.go.id, yaitu tenaga non-ASN wajib melakukan registrasi akun dan pendaftaran seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ini bertujuan untuk yang pertama mengkonfirmasi keaktifan, yang kedua melengkapi atau menyesuaikan data yang diinput oleh admin, yang ketiga melengkapi riwayat kerja sebelumnya. Bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat melapor kepada admin instansi untuk didaftarkan. Jadi yang merasa sudah memenuhi persyaratan tapi kok belum didaftarkan bisa melapor ke admin instansi masing-masing. Nah, adminnya siapa nanti silakan ditanyakan
Kalau sekolah, tanyakan ke cabang dinas atau dinas pendidikannya. Kalau kepala sekolahnya atau TU-nya nggak tahu, langsung ke dinasnya tanya. Kalau dinasnya nggak tahu, tanya ke BKD. Seharusnya dinasnya tahu ini adminnya siapa ya. Kalau yang TU-nya kemungkinan ada yang nggak tahu. Jadi bisa tanyakan siapa adminnya, nanti bisa didaftarkan. Oke? Kita lanjut. Nah, ini adalah timeline-nya, timeline pendataan. Jadi tanggal 30 September itu prafinalisasi. Maksimalnya 30 September, kemudian finalisasinya maksimalnya 31 Oktober. Nah, kenapa? Karena setelah itu akan ada kebijakan. Berapa sih pembukaan atau gimana sih kebijakannya untuk CASN tahun depan. Karena tahun ini kemungkinan akhir September itu sudah bisa dimulai untuk seleksinya, pendaftaran dan seleksi. Oke. Yang pertama, instansi itu mengimpor tenaga melakukan pengecekan, tenaga non-ASN membuat akun itu sampai tanggal 30 September ya. Itu wajib. Jadi tanggal 31 September itu instansi melakukan prafinalisasi yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Jadi pada kalian tenaga non-ASN itu sebelum tanggal 30 September itu harus sudah melakukan pendaftaran ya. Jangan setelah 30 September itu baru daftar, jangan. Oke. Kemudian instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan pada kanal instansi masing-masing. Jadi nanti diumumkan, kemudian non-ASN itu memeriksa apakah namanya itu ada atau tidak. Jika tidak terdaftar, maka dapat mengusulkan usulan pendaftaran. Jadi misalkan kalian sudah merasa memenuhi persyaratan tapi kok tidak ada di data itu, atau sudah buat akun ternyata datanya hilang atau gimana, itu nanti bisa mengusulkan pendataan. Kemudian nomor 4, hanya bagi instansi yang terdaftar pegawai non-ASN dapat mengusulkan pendataan pra pasca finalisasi, maka bersurat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan. Jadi kalau dirasa sudah final, berarti tanggal 30 September itu sudah mandek. Kalau ada yang protes, itu nanti instansi berkirim surat ke BKN untuk dibukakan kembali kanalnya itu ya. Kemudian membuat akun lagi, kemudian konfirmasi seperti itu sampai nanti diumumkan hasil akhirnya itu pendataan pada tahun 2022 itu tanggal 31 Oktober. Gitu ya. Jadi tanggal 30 September itu nanti akan diumumkan. 30 sampai berapa itu diumumkan siapa saja nama-nama yang sudah terdaftar. Nah, kalau ada yang masih kancrit itu apa ya? Ada yang belum terdaftar, itu nanti akan instansi, jadi kalian yang belum terdaftar itu lapor ke instansi masing-masing. Nah, instansi masing-masing itu akan melapor ke BKN untuk dibukakan kembali seperti itu. Untuk registrasi akun dan lain-lain. Sampai batasnya 31 Oktober. Setelah itu tidak bisa lagi. Tidak bisa menginput kembali karena sudah final. Nah, sampai sini pemberitahuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berusaha mendaftar di akun masing-masing. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa alamat-alamatnya itu dan persyaratannya disiapkan agar tidak kedandapan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa sehingga ada kesalahan dalam menginput ya. Kalau terjadi kesalahan nanti kalau kesalahannya fatal bisa bahaya. Oke. Sampai di sini dulu pemberitahuan kali ini. Mohon maaf kalau penjabarannya lama. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.